الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kali ini lewat mimbar mulia sang khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada hadirin jamaah yang berbahagia. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah amat sangat jelas di dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa mau takut kepada Allah dan barang siapa mau takwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja, akan dijadikan bagi jalan keluar di setiap masalah. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan kepadanya rizki ataupun kenikmatan yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya setiap manusia pasti mendambakan dan mengharapkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, tidak lepas lisan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, kebaikan kepada kami di akhirat, dan hindarkanlah dari kami siksaan api neraka. Manusia mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Berawal dari sebuah perkataan yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitabnya dia mengutip perkataan Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Kalimatnya, "Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu." Sangat amatlah bahagia, beruntung orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkannya. Yang kedua, dan mau membangun kuburnya sebelum ia memasuki kuburnya itu.
Dan yang ketiga, dan dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berbahagialah orang yang mau meninggalkan dunia sebelum dunia ini meninggalkannya. Manusia tidak baik ketika menjadikan dunia ini sebagai tujuannya hidup. Yang benar adalah jadikanlah dunia ini sebagai perantara kita untuk mencapai tujuan yang hakiki, yaitu kekekalan di akhirat nanti. Tidak ada salahnya kita bekerja, tidak ada salahnya kita mengumpulkan harta, tetapi bukan itulah tujuan utama kita. Akan tetapi tujuan utama kita menjadikan dunia ini menjadi wasilah ataupun perantara kita untuk bertemu kebahagiaan nanti di akhirat, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dunia tidak hanya bersifat harta, tidak hanya bersifat kekayaan. Masih wal akhirah, sesuatu sebelum akhirat itulah dinamakan dunia. Ketenaran, jabatan, dan lain sebagainya. Jadikanlah bukan tujuan utama kita, melainkan perantara untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Oleh karenanya, seorang nabi bernama Yakub alaihi salam, ketika ajal menghampirinya, dikumpulkannya anak-anaknya, kemudian ditanya, dikutip oleh Allah dalam Al-Qur'an, difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian mau menjadi saksi ketika ajal menghampiri Nabi Yakub alaihi salam, dikumpulkanlah anak-anaknya lalu kemudian mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah, apa yang akan kalian ibadahi setelah nanti aku meninggal dunia. Anak didiknya Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah ilah dan Tuhan, wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Yang dia khawatirkan Nabi Yakub alaihi salam bukan mengatakan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan setelah aku nanti meninggal, apa yang akan kalian kerjakan setelah aku nanti meninggal dunia. Tetapi kekhawatiran Nabi Yakub alaihi salam adalah kualitas keimanan, kualitas ibadah anak-anaknya yang kemudian dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihi salam. Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, berbahagialah orang yang meninggalkan dunia ini sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian yang kedua, wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu, dan mau membangun kuburnya sebelum memasuki kuburnya itu. Artinya bukan fisik yang dibanggakan, tetapi mempersiapkan diri sebelum kita memasuki kuburan kita nanti. Dan sebaik-baik persiapan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalqahu, dan ridho kepada Allah Tuhannya sebelum ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini, bahkan ibadahnya pun yang hakikatnya tujuannya bukan mengharapkan masuk ke dalam surga atau terhindar dari api neraka, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah hal raditum, wahai penduduk surga, apakah kalian ridho? Penduduk surga pun mengatakan, wa kaifa la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah, sementara Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan mungkin kepada selain kami, yaitu dengan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengatakan, ana u'ti afdal min dzalika, aku akan memberikan sesuatu yang lebih utama dari sekedar berada di dalam surga. Allah pun mengatakan dalam hadis qudsi ini, uhillu lakum ridwani wa la askhatu ba'da dzalika abada. Aku telah menghalalkan bagi kalian ridhoku
dan aku tidak akan pernah marah murka kepada kalian selama-lamanya. Ridho Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mendapatkan ridho ini melebihi sekedar kenikmatan kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apapun yang Allah lakukan, berikan kepada kita, kita harus yakin semuanya itu baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'mini, sungguh amat mengagumkan perkara yang beriman. Inna amra kullahu khairun, semua perkaranya pasti baik. In asabatuhu sarra syakara wa in asabatuhu dharra sabara. Ketika orang beriman ini mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Ketika dia mendapatkan kesedihan, dia akan bersabar atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Muamalah kita dengan Allah kal mayyit 'inda ghasilihi, seperti jenazah kepada orang yang memandikan jenazah itu. Artinya apa? Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang Allah lakukan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita pasti untuk kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini khatib menutup dengan perkataan seorang syair mengatakan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min adilin 'asha hinan min ad-dahr. Berbekalah engkau dengan ketakwaan, karena engkau tidak akan pernah tahu idza hana al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr. Ketika malam kita tiba, malam gelap datang, apakah engkau yakin bisa hidup sampai esok hari? Kam min alilin 'asha hinan min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sehat kemudian meninggal dunia dalam waktu yang sangat dekat, tetapi tidak sedikit kita temukan orang yang sakit hidup sampai hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil iman wal islam, wa lakal hamdu ala an ja'altana min ummati nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashari wal umam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumil zihab, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والزلال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلاد
المسلمين عامة. يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أعطِ كل واحد منا سؤله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.